Halo, Assalamualaikum, Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama aku Angelika Tasya Aprilia Simatupang, absen 4 dari kelas 11 MIPA 2 dari SMA 42 Jakarta. Kali ini, pada kesempatan saat ini, aku mau cerita nih tentang gimana sih kronologis bisa terjadinya kemerdekaan di Indonesia. Dari terjadinya bom atom, terus dibentuknya BPUPKI, PPKI, dan gimana proses-prosesnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Nah, kita tahu kan bahwa bangsa Indonesia itu telah dijajah oleh beberapa negara pada sebelumnya. Salah duanya negara yang telah menjajah Indonesia yaitu Belanda dan Jepang. Teman-teman pada tahu gak berapa tahun sih Belanda menjajah Indonesia, berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? Nah, kalau belum tahu aku kasih tahu ya. Belanda menjajah bangsa Indonesia itu selama 350 tahun. Sedangkan Jepang menjajah bangsa Indonesia itu selama 3,5 tahun. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pada saat itu Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan anggota BPUPKI dan Jepang membuat anggota organisasi baru yaitu PPKI. Lalu, ternyata Amerika Serikat tidak menyerah kepada Jepang dan ia menjatuhkan bom yang kedua kepada Jepang di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Wah, serem banget ya, udah 2 kali kena pemboman nih. Dan pada tanggal 9 Agustus itu pun, Jepang atas perwakilan Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Vietnam untuk membicarakan sesuatu hal. Kronologi selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1945, perwakilan dari Jepang mengumumkan bahwa bangsa Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Seperti ini. Di bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, setelah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia setelah dari Vietnam, tiba-tiba datanglah seorang Sultan Syahrir mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa ia menolak desakan dari golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena ia harus meminta masukan-masukan dari anggota PPKI yang sebelumnya telah dibuat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dua tokoh ini diculik. Kemana nih diculiknya? Nah, mereka diculik ke Rengas Dengklok dan mereka disuruh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada tanggal 16 Agustus 1995, di rumahnya Laksamana Maeda, para tokoh nasional berkumpul untuk merundingkan tentang bagaimana cara untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Bagaimana cara untuk segera menyebutkan proklamasi bangsa Indonesia. Nah, nggak sampai situ aja. Pada tanggal 16 dan 17 Agustus malam, para tokoh nasional merencanakan bagaimana terjadinya proklamasi dan mereka merundingkan tentang isi teks proklamasi. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menetapkan teks proklamasi dan membacakan teks proklamasi untuk yang pertama kalinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah teman-teman, pada besok harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Nah, segitu dulu ceritanya teman-teman. Menurut teman-teman, kita melalui proses kemerdekaan ini gampang atau susah sih? Susah ya teman-teman, karena kita harus melewati tentang 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, 350 tahun dijajah oleh Belanda, dan masih banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah bangsa Indonesia. Tetapi dengan semangat juang, dengan kerja yang sangat gigih, kita bisa melawan bangsa-bangsa yang telah menjajah Indonesia. Nah teman-teman, pesan dari cerita ini supaya kita sebagai anak muda tidak melupakan tentang proses gimana terjadinya kemerdekaan Indonesia, dan kita tetap belajar supaya negara kita menjadi negara yang unggul. Karena kasihan dong para pejuang-pejuang yang sudah gugur, masa mereka berjuang sia-sia? Nggak mau kan? Kita sebagai anak muda Indonesia harus terus berusaha, pantang mundur. Bye-bye teman-teman.